Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu Industri Cat, Sistem Otomatisasi Produksi Cat berbasis PLC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Rahmala dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karbon Sirait. Nama saya Muhammad Dafa Kalikul Ambia. Baik, pertama-tama kami memasuki bagian skematik. Nah, pada skematik kami ini, kami menggunakan tiga buah pompa, yaitu pompa A, pompa B, dan pompa C. Untuk konveyor, kami juga menggunakan tiga buah konveyor, yaitu konveyor A, konveyor B, dan konveyor C, serta di bagian tengahnya itu terdapat mixer dan motor kray. Nah, lalu di sini ada cara kerja dari ini yaitu yang pertama adalah proses pembuatan adonan cat yang dimana ketika tombol start ditekan akan memulai sistem. Lalu pompa A dan pompa B mengisi air ke dalam tangki. Lalu konveyor A membawa konsentrat cat dan akan diaduk oleh mixer hingga bahan tercampur. Lalu di sini kita memakai sensor low dan high untuk mendeteksi level cairan dan sistem akan berhenti otomatis saat tangki penuh. Lalu di sini ada cara kerja untuk proses pengisian cat ke dalam kaleng yang dimana si pompa C akan mengalirkan cat dari tangki. Lalu konveyor B membawa kaleng ke posisi pengisian. Lalu akan dideteksi oleh sensor saktu untuk mendeteksi posisi kaleng. Lalu ada solenoid valve untuk mengisi cat ke dalam kaleng dan ada sensor 2 untuk mendeteksi ketika si kaleng itu bakal penuh. Lalu setelah kaleng penuh, kaleng akan dipindahkan ke proses berikutnya. Nah, di proses berikutnya itu adalah proses pengemasan kaleng ke dalam box, yang dimana sensor 3 menghitung jumlah kaleng, lalu setelah 5 kaleng terhitung, motor kray akan memindahkan kaleng ke dalam box. Lalu sensor LS1 akan mendeteksi kaleng masuk ke box, dan konveyor C akan membawa box sehingga sensor limit switch akan finish mereset sistem untuk siklus berikutnya. Lalu si sensor 4 untuk menghitung jumlah box. Nah, keamanan sistem itu dirancang untuk menangani beban 380 volt secara aman melalui isolasi jalur kontrol dan daya. Proteksi berlapis itu menggunakan kombinasi MCB, arus pendek, dan thermal overload, perlindungan beban lebih pada motor. Efisiensi PLC mengendalikan kontaktor secara tidak langsung untuk menghindari paparan arus besar pada sirkuit kontrol. Nah, ini adalah pengkalabelan PLC dan pengalamatan PLC untuk penjelasannya di slide selanjutnya boleh di next. Nah, di input section itu di alamat 0.00 sampai alamat 0.02 itu adalah push button. Yang dimana push button satu itu emergency stop, lalu di alamat 01 itu adalah tombol start dan di alamat 02 itu eh, inputnya adalah stop. Lalu untuk di alamat I0.03 dan I0.04 itu adalah sensor deteksi cairan, itu ada sensor low dan sensor high. Lalu untuk di alamat 05, 06, 07, 09 itu adalah sensor proximity. Lalu di alamat input di I0.08 itu adalah counter reset dan di alamat 10 dan 11 itu adalah limit switch 1 dan limit switch 2. Nah, untuk outputnya itu di alamat 100, 0.0 sampai 100.03 itu adalah output yang dimana si di alamat 100.00 itu kita outputnya itu disatuin yang dimana yang berisi pompa A, pompa B, dan juga mixer. Nah, lalu di alamat 100.01 itu adalah konveyor B, 100.02 itu solenoid, dan di 100.03 itu konveyor C. Nah, lalu outputnya itu ada
tiga sebenarnya dari W itu adalah output dari si counternya itu sendiri. Jadi si counter menyimpan di ini lalu menghasilkan output yang dimana di outputnya itu adalah memori adonan A di alamat 01, di alamat 02 itu memori conveyor B, lalu di alamat 04 itu memori si conveyor C-nya itu. Selanjutnya ada spesifikasi komponen. Yang pertama itu ada PLC, itu menggunakan Omron CP1EN40DRA, catu daya 100 hingga 240 VAC, dan 24 digital input, dan 16 digital output relay. Push button start itu push button normally open, tegangan 24 volt DC. Push button stop atau emergency itu sama. Terus sensor level low dan high itu sensor level cairan tipe float 24 volt DC. Selanjutnya itu ada pompa air yang pompa A itu menggunakan pompa listrik AC 220 VAC. Pompa air yang pompa B itu pompa listrik AC 220 volt AC. Ya, selanjutnya ada motor mixer, itu motor AC 220 VAC dengan daya kurang lebih 0,5. Terus konveyor A itu menggunakan motor konveyor AC 220 VAC. Pompa cat yang pompa C itu pompa cairan industri AC 220 VAC. Solenoid valve pengisian itu solenoid valve 24 volt DC. Sensor proximity kaleng S1 Kaleng atau S1 itu sensor proximity induktif 24 volt DC. Selanjutnya ada sensor level kaleng S2, itu sensor proximity atau photoelektrik dengan tegangannya 24 volt DC. Kemudian conveyor B, ini motor conveyor menggunakan motor conveyor AC 220 VAC. Sensor counter atau sensor untuk kalengnya itu menggunakan sensor proximity atau photoelektrik sebesar 24 VDC. Motor Cray menggunakan motor AC sebesar 220 VAC. Limit switch LS1 menggunakan limit switch mekanik dengan tegangannya itu di 24 VDC. Untuk LS2 atau limit switch 2 itu menggunakan limit switch mekanik 24 VDC. Conveyor C untuk conveyor yang untuk boxnya itu menggunakan conveyor AC 220 VAC. Next. Kemudian ada sensor proximity capacitive counter box menggunakan tegangan 24 VDC. Counter box atau internal PLC ini pada PLC Omronnya itu CPI1E N40DRA. Nah, untuk human machine interface-nya menggunakan HMI Omron NB5Q atau NB7W series dengan layar sentuhnya 5-7 inci dan menggunakan komunikasi serial dengan PLC CP1E. Untuk lampu indikatornya menggunakan lampu indikator LED 24 VDC berwarna merah, kuning, dan hijau. Untuk power supply DC-nya menggunakan switching power supply sebesar 220 VAC ke tegangan 24 VDC. Selanjutnya adalah flowchart pemrograman yang dimana untuk yang blok diagram proses pembuatan adonan cat ketika tombol start ditekan maka akan menghidupkan si pompa A, pompa B, mixer, conveyor 1, indikator A, indikator B, indikator mixer, dan si sensor low-nya. Nah, ketika sensor high-nya menyala, maka akan mematikan pompa A, pompa B, mixer, conveyor 1, indikator B, indikator mixer, dan sensor low. Nah, kita lanjut ke blok diagram proses pengisian cat yang dimana ketika pompa C dan conveyor B menyala, maka sensor satu akan terhalang kaleng. Nah, ketika sensor satu terhalang kaleng, maka conveyor B akan mati, solenoid A akan menyala, dan si indikator solenoid A itu ketika menyala akan mengisi cairan ke kaleng. Nah, ketika si kaleng penuh, maka S2 atau sensor 2 bakalan aktif. Nah, ketika sensor 2 aktif, maka solenoid A akan tertutup, conveyor B akan menyala, motor cray akan menyala, dan indikator untuk solenoid A akan mati. Nah, lalu untuk diagram proses pengemasan ke dalam box, ketika conveyor B menyala, maka sensor 3 akan menyala.
Lalu sensor 3 akan menghitung apakah kaleng lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ketika kurang dari 5, maka akan outputnya akan no. Ketika kaleng pas di 5, maka outputnya akan yes, yang dimana ketika kaleng dihitung 5, maka konveyor B akan menyala, motor K akan menyala, dan sensor limit switch 1 akan menyala. Lalu pada situasi kedua, jika konveyor B mati dan motor Cray menyala, maka sensor LS2 juga akan menyala dan akan mereset counter. Ketika reset counter terjadi, maka sensor 4 akan menyala dan akan menghitung eh, counter dari box itu. Jadi ketika si konveyor B menghitung 5, maka si konveyor yang konveyor untuk reset counter ini akan menghitung satu, yang dimana 5 5 itu adalah 5 buah dan satu itu adalah satu box. Baik, selanjutnya masuk ke bagian ladder diagram. Nah, pada ladder diagram yang kami buat ini, pertama-tama ada tiga buah, yaitu start, stop, dan emergency. Nah, tombol start ini untuk mengaktifkan sistem, tombol stop dan emergency itu untuk mematikan seluruh proses sebagai pengaman. Nah, di sini ada instruksi keep, yaitu untuk menyimpan status sistem dalam kondisi run. Nah, untuk bagian yang ada sistem run itu di W000 itu digunakan untuk menyimpan kondisi bahwa sistemnya itu udah berjalan atau konveyornya aktif atau juga proses penambahan bahan. Untuk sensor-sensornya seperti S1, S2 itu sensornya itu untuk menentukan kondisi material. Nah, sensor ini mengatur kapan konveyornya harus dinyalakan atau dimatikan. Untuk konveyor dan aktuator, kita menggunakan tiga, konveyor A, B, dan C itu dikendalikan berdasarkan kondisi sensor dan memori. Pompa A, B, dan mixer aktif saat kondisi pengisiannya terpenuhi, sementara solenoid itu untuk mengatur buka tutup aliran saat pengemasan. Next. Nah, tadi C000 itu pengemasannya. Selanjutnya itu ada di counter. Counter itu digunakan untuk menghitung jumlah produk atau siklus pengemasan. Jadi kalau nilai hitungnya udah mencapai set value, maka proses berikutnya akan dijalankan atau dihentikan secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Oke, kita akan melakukan simulasi di CX Designer yang terhubung ke CX Programmer. Tombol Start. Nah, jadi sebelum saya memulai simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tata letak konveyor pada sistem ini. Berdasarkan perancangan yang kita buat di skematik, itu terdapat tiga konveyor A, B, dan C. Namun pada simulasi HMI ini, konveyor A sengaja tidak saya tampilkan secara visual karena fungsinya hanya sebagai feeder atau penyuplai kaleng kosong yang bekerja secara kontinu atau terus-menerus. Secara program, konveyor A sudah saya integrasikan langsung ke internal relay, yang artinya ketika tombol start ditekan, konveyor A dianggap sudah aktif menyuplai kaleng di belakang layar. Oke, langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama, saat sistem dijalankan dengan menekan tombol start di HMI, lampu run menyala, dan sebagai tanda sistem siap untuk bekerja. Nah, jadi konveyor A, konveyor B langsung berjalan. Maaf, pompa A nyala, pompa B nyala, mixer menyala. Saat eh, sensor proximity me- mendeteksi kaleng, solenoid nyala dan akan jalan ke konveyor B. Nah, saat sensor proximity kedua mendeteksi, dia akan menghitung counter yang tadinya 5 menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Nah, pada saat 0,
maka lampu limit switch akan menyala. Ini menandakan motor kre sudah aktif dan siap untuk jalan ke konveyor C. Nah, pada saat di konveyor C, itu di ujungnya itu ada sensor S4 yaitu sensor proximity untuk mendeteksi box yang lewat atau menghitung box yang sudah jadi. Saat sensor proximity ditekan, nah counter box akan berkurang dan limit switch akan turun. Nah, saat sensor LS finish ditekan, counter box akan balik ke 5 atau balik ke sebelumnya untuk mengulangi siklus. Nah, pada saat tombol emergency ditekan, maka semua sistem akan mati dan tidak saat dilepas sistem akan nyala kembali dan saat ditekan stop, nah sistem akan mati semuanya. Oke, sekian dari simulasinya. Selanjutnya, ini adalah referensi yang kita gunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.